أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini kita melanjutkan lagi bacaan kita di surah An-Naml, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita baru sampai di ayat nomor 11, yaitu berkaitan dengan
mukjizat pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebuah tongkat, yang mana tongkat tersebut bisa dijadikan apa saja yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam sesudahnya. Tetapi dalam malam hari itu ketika menerima pertama bahwa tongkat itu telah menjadi ular yang besar. Di sini dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Jadi yang keduanya, sesudah melihat ular seperti begitu dan Nabi Musa merasa takut ular yang ada, sedangkan tujuan Nabi Musa ke tempat itu sebagaimana sebelum ini dikatakan bahwa melihat api. Mudah-mudahan di sana Nabi Musa mendapatkan petunjuk atau juga mendapatkan api yang bisa dijadikan untuk menghangatkan diri, menghangatkan tubuh Nabi Musa dan juga keluarganya yang ikut. Nah, itu kan tujuannya. Tetapi yang diperoleh Nabi Musa diangkat menjadi nabi, kemudian mendapatkan tongkat tadi. Tongkat Nabi Musa. Dan sesudah itu yang ini apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan cahaya. Allah berfirman, wa adkhil yadaka fi jaybik. Masukkan tanganmu ke dalam kantong. Jaybik. Nah, di dalam kantong di sini. Ya kita bayangkan Nabi Musa pakaiannya ketika itu wallahu alam lah pakaiannya bagaimana. Waktu zaman itu atau pakai jubah kah, atau pakai baju seperti biasa dengan celana kah, atau pakai kain kah, itu kejadian yang waktu itu zamannya. Hanya diperintahkan oleh Allah, masukkan tanganmu ila jaybika. Jaib bahasa Arab, ini bahasa kitanya sekarang ini sebutnya kantong. Baju ada apa-apa kantong, tempat untuk menyimpan sesuatu, itu sebutnya jaib, kantong. Jadi sekarang diperintahkan masukkan tanganmu ke kantong. Nah, dikatakan sini tangan adalah tangan kanan. Masuk tangan hanya dimasukkan kemana tidak tahu kantong. Yang penting ada kantong. Mau kantong di sini kah, mau kantong di sini kah. Kalau pakai celana kantong kanan kah gitu. Nah, seperti sekarang lah orang-orang kalau mau gitu, masukin kantong, sudah dimasukin ke kantong gitu, keluarkan gitu kan. Kalau di sini lain lagi, masuk sini. Kalau ditafsirkannya memang katanya kantong yang sebelah atas, kiri baju. Hanya bagaimana kalau pakai bajunya terbayangnya begitu kan? Kita tidak tahu waktu zaman dulu kantongnya di mana baju. Atau di sini kantong misalnya. Suruh masukkan tangannya ke sana, masukkan tangannya. Apa yang akan kamu lihat? Takhruj bayda'a. Masukkan tangan kamu. Artinya malam itu kan terang benderang dengan hijau pohon-pohon yang ada daun-daun tersebut. Sekarang dimasukkan oleh tangannya, keluarkan tangan tersebut, akhirnya terang. Bayda'a min ghairi su, tanpa cacat. Karena kalau misalnya putih, terang, punang begitu, akhirnya tahu-tahu penyakitnya kusta misalnya. Atau kan tidak bagus. Yang sekarang kita selalu berdoa misalnya sopak misalnya wal baras wal junun. Kalau misalnya kan tak lari orang. Kalau misalnya ini warnanya putih tapi penyakit, semuanya akan lari. Tapi ini tidak, bayda dikata putih yang sangat putih, tetapi tidak ada penyakit, min ghairi su, sangat indah, putih sekali. Nah, ini nanti digunakan oleh Nabi Musa. Ketika datang nanti ke keluarganya, perlu api, perlu cahaya, teng gitu aja sudah. Mau teng aja ya. Mau seperti dibuatkan cahayanya, akhirnya terang. Itu. Sesudah itu dikatakan fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi. Sekarang tadi tongkat satu, tangan kedua, Allah menambahkan ini termasuk daripada 3 mukjizat yang akan engkau perlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Artinya Nabi Musa sudah tahu. Nabi Musa kan sudah diangkat jadi nabi. Dia diutus ke Fir'aun.
dengan kaumnya. Apa yang akan terjadi di sana? Nanti kamu di sana akan mempertontonkan 9 mukjizat. Ya, Nabi Musa sudah tahu tuh. Sudah tahu. Yang 2 sudah disebut. Apa ini? Tongkat dan tangan. Lihat, ini sudah 2. Tis'a berarti tinggal 7 lagi. Nah, yang 7-nya nggak disebut di sini. Yang 7-nya tidak disebut. Di sini ada tis'i. Yang disebut tis'i ayat. 9 mukjizat. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tis'i. Baru 2. Sekarang 7. Mau tahu yang 7-nya apa lagi? Quran sendiri, Al-Quran yang menjelaskan 7. Ada di ayat-ayat yang lain. Ada ayat-ayat yang lain. Jadi sesudah 2 tadi, yaitu tongkat, tangan. Sesudah tongkat dan tangan, apa yang diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Fir'aun dan kaumnya. Ini khusus untuk Fir'aun dan kaumnya, bukan untuk Bani Israel. Kalau untuk Bani Israel banyak, bukan hanya 9. Yang 9 hanya untuk siapa? Fir'aun dan orang Mesir. Kalau Bani Israel banyak ceritanya, lebih dari 9. Ya, jadi Nabi Musa tongkat, kemudian ada tangan, kemudian ada kekeringan, kelaparan, sinin. Zaman itu ada sinin. Orang Mesir, Fir'aun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekeringan, dengan kelaparan. Nah, sesudah sinin ada apa lagi? Ada laut, yaitu nanti terakhir. Sesudah laut ada apa? Ada topan, angin tofan. Jadi di Mesir ketika itu didatang angin yang sangat keras, tofan tersebut. Nah, sesudah angin tofan apa yang ada lagi? Yaitu adanya kutu. Allah mengutus kepada mereka diuji dengan kutu. Kutu menguasai Mesir ketika itu. Tidak ada di mana, semuanya ada kutu. Di beras mereka, di pasar, di rumah, di kamar, di baju, semuanya kutu. Dan juga ada kumal. Nah, itu kutu adalah kumal. Dan juga ada dafadi', yaitu kadak-kadak. Kodok-kodok atau katak-katak. Mau ngomong katak jadi kodok, jadi katak. Akhirnya kodak-kodak. Kodok juga menjadi ayat. Pergi di mana semuanya ada kodok yang tadi di sini. Sesudah kodok juga ada diutus kepada mereka sebagai mukjizat Nabi Musa adalah belalang. Jadi belalang menguasai Mesir dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 8. Yang ke-9-nya adalah darah. Allah mengutus ke Mesir ini darah. Ini semuanya diselamatkan oleh Nabi Musa. Ketika mereka mendapatkan darah misalnya, contoh yang ada, akhirnya Mesir semuanya berdarah. Di mana-mana darah. Air minum mereka darah, di kamar, di rumah, di mana semua negeri Mesir itu darah. Akhirnya mereka datang ke Musa, wahai Musa, tolong minta pada Tuhan kamu, hilangkan ini. Tidak, kecuali kamu mau beriman. Mereka bilang, oke, no problem. Mintalah kamu, nanti kami percaya. Nabi Musa percaya. Minta kepada Allah, hilang. Beberapa tahun lagi, lupa apa mereka janji. Datang yang lain. Karena Nabi Musa bersama dengan siapa? Fir'aun di sana dikatakan 41 tahun. Karena Nabi Musa dalam kelarian tersebut umurnya 81 tahun. Nabi Musa datang ke Mesir umurnya 40 tahun. Tinggal 41 tahun di Mesir. Umur 81, Nabi Musa lari. Jadi selama 41 tahun itu kejadian yang 9 tadi. Kejadian yang 9 dari apa yang disebutkan adalah oleh Al-Quran. Kenapa Allah mengutus Nabi Musa dengan 9 mukjizat tersebut? Karena Fir'aun dan kaumnya tersebut, innahum kanu qauman fasikin. Mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari jalan lurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma ja'athum ayatuna mubsiratan, ketika didatangkan kepada mereka semua tanda kebesaran Allah tadi, yaitu mukjizat kepada Fir'aun dan kaumnya secara nyata, mubsiratan,
dilihat. Ini ada apa namanya? Ada topan. Ini ada belalang, ini ada kodok. Dilihat semuanya. Semuanya sengsara itu ketika melihat itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan, hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Karena dari cerita pertama yang berkaitan dengan tongkat tadi kan. Makanya selama ini dalam pikiran Fir'aun dan orang-orang Mesir, tukang sihir Musa ini. Maka katakan semuanya ini adalah sihir. Padahal katakan Nabi Musa, tidak, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Imanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka makanya dikatakan wajahadu biha. Mereka ingkar kepada itu semua, padahal diri atau jiwa mereka meyakininya itu adalah benar. Wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa mereka, hati mereka yakin itu memang benar. Itu yang ada. Tetapi mulut, pikiran dengan yang lain mereka apa? Karena bisa saja ngomong apa mulut. Memang lidah tidak bertulang. Tetap apa kata-kata bisa berkata kan? Ngomong saja di mana. Itu dikatakan oleh orang. Tapi hati mereka istaiqanatha. Istaiqanatha artinya yakin bahwa itu adalah benar. Nah, itu karena mereka itu berbuat demikian karena penganiaya diri, merasa sombong. Sombong kenapa? Karena ini Musa, Bani Israel adalah warga negara ketiga. Mereka adalah pendatang, dikatakan bahwa Fir'aun adalah orang Mesir. Mereka ini orang yang hebat, yaitu dari keturunan Kipti. Nah, mereka orang Kipti. Jadi katakan Fir'aun dengan Bani Israelnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Zulman wa uluwan. Perasaan daripada orang-orang Mesir tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa wahai Muhammad, tidak apa wahai Rasulullah, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka dari itu wahai Rasulullah, perhatikan, lihat bagaimana akibat daripada orang-orang yang membuat kerusakan. Makanya akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita sambungan dari yang minggu lalu berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, sesudah itu Allah Subhanahu wa taala pindah menceritakan kepada cerita yang lain, yaitu walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Nah, di sini cerita baru lagi. Yang tadi cerita Nabi Musa alaihi salam, yang ini cerita dua orang nabi yang lain, yaitu dan sungguh telah kami berikan, telah kami anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilma. Nah, di sini memang kita lihat bagaimana ketinggian atau keutamaan ilmu. Nah, ilmu, karena ilmu yang tertinggi dari semuanya itu, yang membuat orang mendapatkan tempat yang tinggi karena ilmu. Nah, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman telah dianugerahkan ilmu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Ketika Nabi Musa tidak cerita ini. Nabi Musa kisah yang seperti kita bacakan. Nah, sesudah itu Nabi Musa ini kalau dengan Nabi Daud dia antara 650 tahun. 650 tahun. Jadi Nabi Musa ini dikatakan tahun 1700 sebelum Masehi. 1700 sebelum Masehi. Karena Nabi Daud ini dikatakan lahir pada tahun 1085 sebelum Masehi. Nah, Daud kepada Musa 650 tahun. Jadi lebih kurang 1700. Ya kan? Nah, Nabi Daud ini dilahirkan pada zaman sebutnya waktu itu adalah era besi. Iron Age. Era besi pada itu, tahun 1000 tahun. Perhatikan sajalah, cari 1000 tahun sebelum Masehi itu pada waktu itu memang zamannya besi.
Semua yang berkaitan itu semuanya dari besi. Hebat ketika itu. Kalau kita kan sekarang teknologi. Tapi zaman Nabi Daud ini lebih hebat lagi. Dengan keadaan yang ada. Dan juga anaknya Sulaiman. Nabi Daud 1085 kemudian meninggal dunia pada tahun 1000. Artinya umurnya 85 tahun hidup Nabi Daud. Kemudian anaknya yaitu Nabi Sulaiman ini dilahirkan pada tahun 1043 sebelum Masehi. Ketika Nabi Daud berumur 42 tahun. Ya kan, 1043. Nabi Daud lahir 1085. 42 tahun lah baru lahir siapa? Sulaiman ini. Nah, meninggal tahun 1000 Nabi Daud, sedangkan Nabi Sulaiman meninggal pada tahun 975 sebelum Masehi. Nah, jadi 80 mereka dua umurnya itu. Meninggal dunia pada tahun 975 sebelum Masehi. Waktu zamannya Bilqis ketika itu di Yaman. Karena Nabi Sulaiman kan di utara, di Palestina. Jadi telah diberikan kepada mereka adalah ilmu. Kepada ilmunya yang luar biasa. Maka dikasih ilmu. Yang mana salah satu doa Nabi Sulaiman ketika itu adalah, wahai Tuhan, anugerahkan kepada aku suatu kerajaan yang mana tidak engkau berikan kepada orang lain sesudahku. Kerajaan tersebut. Kerajaan di sini adalah ilmu. Makanya ada yang sekarang ini yang sebutnya apa zaman teknologi, zaman apa, itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak ada apa-apanya. Karena di sana Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu yang mana kerajaan ilmu tersebut tidak diberikan kepada siapa saja sesudah Nabi Sulaiman. Jadi lebih hebat lagi seperti itu. Yang kita lihat ini, kita sampai pencakar langit, kapal terbang kah, atau apa-apa yang ada zaman teknologinya 4.0 kah? Ini tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan zaman Nabi Sulaiman. Luar biasa. Sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana Nabi Sulaiman bikin kapal terbang. Bagaimana Nabi Sulaiman melihat bagaimana itu piring terbang dengan yang lain-lain. Itu ada pada zaman Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam Al-Quran. Jadi karena apa? Allah mengatakan ilma. Dianugerahkan kepada mereka ilmu pengetahuan. Jadi waktu itu zamannya adalah zaman ilmu. Zaman sains, ilmu pengetahuan. Ya, yang mana ketika itu Nabi Sulaiman memang berdoanya seperti begitu. Artinya apapun yang datang sesudah dia, kalau dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman, tidak ada apa-apa. Disebutkan. Baik, ilman. Maka dari itu kedua-duanya berkata, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid. Kedua-duanya, Sulaiman dengan Daud, mereka mengucapkan tahmid alhamdulillah, yang mana mereka telah dianugerahkan kelebihan dari orang-orang hamba Allah yang beriman. Artinya yang beriman tidak kepada manusia, yang beriman kan lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi lebih utama dari yang beriman. Nah, yang tidak beriman di bawah lagi. Artinya Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ini adalah diutamakan dari semua makhluk. Katsirun dikatakan minal bin ibadihil mu'minin. Kebanyakan dari hamba-hamba yang beriman. Tidak dikatakan semuanya, tidak. Kenapa? Karena ada yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad tidak masuk. Karena dia katakan kasirin. Banyak dari orang-orang yang beriman. Tidak semuanya. Kalau semuanya, berarti Nabi Muhammad juga kalah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak, paling mulia, kan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan, tetapi aku yang diutus terakhir. Yang diutus nabi-nabi, Nabi Muhammad
yang terakhir. Tapi Nabi Muhammad sudah ada kalau dari sebelum Nabi Adam ditiupkan rohnya kepada Nabi Adam kan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini dimuliakan lebih daripada kebanyakan orang-orang beriman atau orang-orang ibadah al-mu'minin. Dan wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Dan Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Nabi Daud meninggal. Ya, mana tahun 1000. Tahun 1000. Ketika itu Nabi Sulaiman berarti umurnya berapa? Kalau ada kuis enak nih, kasih bayar. Padahal saya sudah disebutkan tadi. Ada kuisnya, apa hadiahnya? Apa presiden dia? Kita mau tanya hadiahnya dari presiden, bukan presiden ini. 43 kan? Karena kita sebutkan Nabi Sulaiman lahir 1043, Nabi Daud 1085. Sebelum, bukan sesudah. Kalau sudah gimana? Anak lebih sudah daripada bapaknya, tidak kan? Gitu. Jadi 43 tahun Nabi Sulaiman meninggal dunia. Warisa. Tapi warisnya bukan waris harta. Bukan waris tanah, rumah, bukan. Karena apa? Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, nahnu ma'asyirul anbiya la nuris. Kami para nabi tidak mewariskan kepada anak-anak atau siapa-siapa dari kami, tidak. Kami tidak mewariskan. Semua yang kami tinggalkan adalah untuk umat. Ma taraknahu sadaqah. Dari apa yang ditinggalkan ada sedekah. Makanya istri Nabi Fatimah misalnya tidak ada warisan. Kenapa? Memang dikatakan seperti begitu. Nah, Nabi Sulaiman warisnya daripada Daud bukan harta, bukan apa, tetapi kerajaan dan kenabian. Kerajaan dan kenabian. Ini lain. Kalau yang lain-lain, kenabian itu tidak ada diwariskan. Tidak diwariskan, tetapi untuk Sulaiman diwariskan Nabi. Begitu juga misalnya Yahya dengan Zakaria, bukan waris itu diminta. Zakaria meminta kepada Allah supaya ada yang meneruskan. Itu bukan waris, permohonan. Kalau Nabi Musa juga kan kepada Nabi Harun, itu Allah meminta, Nabi Musa minta kepada Allah supaya dijadikan Harun sebagai temannya. Tetapi yang ini tidak, Sulaiman menjadi waris. Karena kerajaan yang zaman Nabi Sulaiman ini lebih, selama 25 tahun dia lebih hebat daripada zaman ayahnya. Ayah daripada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman lah yang membangun atau meninggikan. Tempatnya sudah ada Baitul Maqdis, tetapi yang membuat indah, yang membangun Baitul Maqdis itu yaitu Nabi Sulaiman. Karena waktu zaman Nabi Daud ada rencana mau membangun Baitul Maqdis. Tapi Allah berkata, jangan kamu, karena tangan kamu berlumuran darah. Yang boleh membangun masjid adalah orang-orang yang tidak berlumuran darah. Kenapa Nabi Daud berlumuran darah? Kan dia selalu perang. Dia selalu perang. Perang sana, perang sini. Mengalahkan Daud. Wa qatala Dauda Jaluta. Daud membunuh Jalut. Tanahnya berlumuran darah. Jadi enggak boleh nanti kamu membangun Masjidil Aqsa, tidak boleh. Akhirnya siapa yang membangun? Nabi Sulaiman, waris. Dia bangun, dia minta kepada jin, dia minta kepada tentara jin untuk mengambil macam-macam mutiaranya dari laut. Sehingga dijadikan di Baitul Maqdis tersebut yang indah, yang indah, atau Bait Al-Aqsa. Sulaiman, akhirnya sambil itu Nabi Sulaiman berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami telah diajarkan kepada kami suara atau perbicaraan burung, mantiqat tayr. Ajarkan kepada kami burung, bahasa burung. Disebutkan karena mungkin kenapa burung? Padahal Nabi Sulaiman bukan hanya burung, tetapi semua bahasa semua hewan. Semua binatang semuanya dibicara.
Tetapi kalau burung ini kenapa disebutnya burung? Karena memang burung ini adalah yang lebih nyata, dia bicara. Ya kan, kalau burung misalnya kita sebutnya, ada burung ceritanya. Nah, itu bisa bicara gitu. Dengan burung yang ada. Makanya padahal semuanya bisa Nabi Sulaiman. Sampai nanti kita lihat dia bisa bicara dengan semut. Nanti, tapi yang lebih zahir, lebih nyata perbicaraan dengan burung. Mintik dan juga wa utina min kulli syai'. Nah, ini yang tidak ada dari yang lain. Dan kami diberikan segala sesuatu. Min kulli syai'in. Kami diberikan segala sesuatu. Min kulli syai'in. Yang seperti yang pertama lah ayatnya tadi. Ya kan? Dikatakan di ayat yang pertama dikatakan faddalna. Kami diutamakan, dimuliakan. Yang ini dikali segala sesuatu. Min kulli syai'. Tapi pengertiannya adalah khusus ketika itu. Tidak mutlak segala sesuatu, tidak. Karena diantaranya Nabi Sulaiman tidak tahu cerita Ratu Bilqis. Tidak tahu cerita Saba. Yang tahu adalah burungnya hudhud. Artinya bukan semua. Karena memang dalam bahasa Arab, dalam ilmu usul fikih itu, tidak semua yang umum itu, semuanya tidak. Makanya mamin amin illa waqad khussa, kata Imam Syafi'i. Tidak ada suatu keumuman, pasti di situ ada khusus. Ini umum kan, kullu. Tapi tidak berarti tidak semuanya. Sebagaimana juga Ratu Bilqis. Dikasih semuanya, dia menguasai semua. Tapi sebetulnya tidak semua kan. Karena apa? Dia tidak menguasai Sulaiman. Nah, gitu. Itu biasa di dalam pemahaman bahasa Al-Qur'ankah atau hadis seperti begitu. Itu mesti belajar ilmu usul fikih. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nah, ini semuanya adalah suatu karunia yang nyata. Nah, di antara kelebihan Nabi Sulaiman tersebut adalah wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Dikumpulkan, dihimpunkan pada Nabi Sulaiman di bawah pemerintahannya. Nah, di bawah pemerintahannya tentara-tentaranya, junuduhu. Tentara, yang mana tentara tersebut dari kalangan minal jin. Tentara Nabi Sulaiman ini adalah tentara jin dan juga ins, manusia, wat thair, dan burung. Kalau dalam bahasa kita sekarang di sini ada TNI ini. Ada 3. Tentara laut, tentara darat, tentara udara. Di situ ada 3. Jin angkatan laut, ins angkatan darat, thair angkatan udara. Nah, itu semuanya. Karena memang jin kan berkuasanya di laut. Selepas kalah dalam peperangan, sebelum Nabi Adam diutus, jin kalah, diusir oleh malaikat pergi ke laut, dia jaganya di laut. Kalau kita mau kawan sama laut, pergi aja ke laut. Terbalik. Mau berkawan sama laut, pergi ke jin. Terbalik kan? Saya ngomong tadi, kalau mau kawan sama jin, pergi aja ke laut. Nah, gitu, lawan sana. Jadi tentaranya 3 itu. Dikatakan mereka ini wahum yuzaun. Mereka ini berlapis, tertib, seperti tentara. Seperti tentara, kalau berbaris, mereka ini rapih dan disiplin. Yuzaun, kata waza ini adanya rapih, lurus, tertib. Semua ini, tidak ada yang miring, tidak ada yang tidak ada, semuanya. Jin begitu semuanya lurus. Manusia semuanya begitu. Dan burung juga begitu semua. Bahkan ada yang mengatakan tentaranya ini sampai puluhan kilometer yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman ini, tentaranya ini. Puluhan kilometer dikatakan. Katanya mi'ah farsah, tapi kita tidak tahu lah maksudnya bagaimana. Ulama mengatakan seperti begitu. Mi'ah farsah ini, kalau 2 farsah saja 84 kilometer. Kalau 100 farsah berapa? Tidak tahu lah kita berapa. Mungkin, tapi mungkin waktu zaman itu bisa jadi kan berkuasa. Nabi Sulaimannya di sini, ujung ke sana tentara, ujung sana ke tentara. Nabi Sulaiman bisa berkuasa kan? Karena Nabi Sulaiman dia punya ini adalah angin. Kesana kemari dengan angin kan.
bisa lihat. Jadi apa? Atau tadi seperti tadi yang disebutkan, lautnya di laut, di sini di darat, yang satu lagi di udara. Burung-burung tersebut semuanya adalah berbaris rapih, tertib. Yuzaun, tidak ada yang terpesong, tidak ada yang lepas, semuanya lurus. Yuzaun, jinni wal insi wat tayr. 3 tentara Nabi Sulaiman. Siapa yang mengalahkan? Sekarang ada orang, siapa yang berkuasa? Tidak ada yang bisa itu. Nabi Sulaiman tentaranya jin. Kita lawan jinnya susah. Ini apa tentara yang ada? Burung juga dijadikan tentara. Lawan burung sekarang. Kita lawan burungnya, nggak tahu macam-macam burung kan. Diserang saja oleh burung, habis. Tentara Abraha yang begitu hebat sama burung ababil yang kecil-kecil kalah. Ini tentara lagi, burung dari Nabi Sulaiman. Sangat luar biasa. Yang tadilah seperti ilmu pengetahuan. Diberikan kepada Daud ilmu pengetahuan yang begitu hebat. Yuzaun. Nah, tentara yang begitu ramai, yang begitu banyak dikatakan hatta iza atau ala wadin naml. Sehingga ketika mereka dalam perjalanan sampai di lembah semut. Sampai di lembah semut, artinya tentara yang begitu hebat. Mereka berjalan sampai di lembah semut. Di mana lembah semut ini? Apakah ada di Nusantara? Ada di Jawa kah, Sumatera kah, di mana ini lembah semut? Lembah semut ini memang Quran tidak sebutkan di mana tempatnya, tapi ulama-ulama ada yang berpendapat bahwa lembah semut ini dikatakan ini ada di Taif Mekah. Jadi sampai di sana. Karena Nabi Sulaiman berjalan ke kiri, kanan, utara, selatan. Ada juga yang mengatakan ini di Syams, dekat di Syria, Syams. Ada juga mengatakan di sana. Jadi sampai di sana tentara ini. Kemudian qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Berkatalah pemimpin semut, namlah. Namlah sini ratu artinya. Kalau lelaki namlu. Yang di sini adalah pemimpinnya. Yang hebat lagi para ulama mengatakan siapa nama ratunya ini? Siapa nama ratunya? Dikatakan nama dia adalah Tahiyah. Tahiyah. Nama dia, nama ratunya ini. Dia ini pincang. Dikatakan dia pincang. Sambil berjalan, ketika tentara Sulaiman akan datang, dia berjalan, panggil, jalan pincanglah ratunya. Wahai semua semut, masuk kalian ke rumah. Kenapa? Karena Sulaiman akan datang. Sulaiman akan datang. Jadi ini, jadi si Tahiyah ini Ratu Tahiyah. Ratu Tahiyah, atau juga ada dikatakan namanya Harmia. Tahiyah atau Harmia. Ini tidak aneh. Setiap sesuatu ada nama-nama itu. Memang seharusnya dikasih nama. Nabi sendiri, binatang-binatang Nabi semuanya ada nama. Iya, senjata-senjata Nabi semuanya ada nama. Misalnya Nabi punya khimar atau keledai kan? Nama keledainya namanya Duldul. Duldul namanya. Ada satu lagi namanya Ufair. Onta Nabi namanya Qaswa, Ajwa onta Nabi. Sedangkan kuda-kudanya ada juga nama-nama. Senjata Nabi juga udah asli nama-nama. Ini juga semut, namanya juga ratu dia, ada nama. Itu namanya tadi Tahiyah. Tahiyah atau Harmia. Tahiyah atau Harmia. Jadi kata dia kepada pengikutnya, ya ayuhan namlu, wahai semut, udkhulu masakinakum. Jadi ketika pergerakan dari Sulaiman dan tentaranya, diperintahkanlah kepada semut-semut untuk masuk ke rumah-rumah, sarang-sarangnya, masakinakum. Ya, karena apa? Dikhawatiri jangan nanti la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian. Menginjak kalian. Wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Di sini
adat sopan santun daripada ratu Ratu Semut ini. Di mana sopan santunnya? Dia tidak mengatakan Sulaiman zalim. Dia tidak mengatakan Sulaiman zalim. Sulaiman diketahui raja yang adil. Semut apa semuanya juga tahu bahwa Sulaiman adalah adil. Di sini tidak katakan jangan nanti Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kamu karena mereka zalim. Tidak, disebutnya mereka tidak sadar. Ini sopan santun, adab daripada siapa? Dari si Ratu Semut tadi. Dikatakan wahum la yashurun. Mereka tidak menyadari bahwa mereka menginjak-injak kalian. Makanya kalian masuk ke rumah yang ada di kalian tersebut. Ketika mendengar itu, fatabassama dhahika. Sulaiman ketika mendengar itu tersenyum. Tersenyum bukan tersenyum marah. Bukan tersenyum apa? Kan memang ada tersenyum tapi sudah gitu marah kan? Nah itu marah kalau gitu. Kalau ini tersenyum. Nah, ketawa lain. Tersenyum itu bisa menyebabkan yang lain kan? Senyum marah, senyum nangis, senyum senang, gembira, tertawa bisa. Ini Nabi Sulaiman begitu senyum. Karena dikatakan Nabi Sulaiman mendengar suara siapa? Suara semut ini 3 kilometer sebelum Nabi Sulaiman sampai. Jadi itunya dari sini ke mana? Ke bandar kah? Bandar 6 kilo ya. Misalnya sampai di tengah-tengah. Dia ngomong di sana, Sulaiman dengar itu. Karena memang dikatakan bahwa si semut sendiri ngomong ke Nabi Sulaiman, kenapa Tuhan menjadikan angin tunduk kepada kamu? Nah, kenapa Tuhan menjadikan angin tunduk kepada kamu? Karena Nabi Sulaiman nanti minta nasihat ketika ketemu. Itu bilang karena untuk diketahui bahwa semua dunia ini adalah angin. Dan sengaja angin tersebut kamu bisa menguasainya supaya kamu bisa mendengar apa saja cerita yang ada di dunia. Karena dikatakan bahwa setan, jin, mereka ini berkonspirasi mau menjatuhkan Sulaiman. Maka setiap perkataan yang ada di mereka, Sulaiman dengar. Nah, makanya dikatakan rih. Kenapa ini dikatakan? Karena Nabi Sulaiman ketemu sama Tahiyah ini. Nah, sama Tahiyah. Ketika sudah misalnya lalu dan semut-semutnya semuanya selamat, akhirnya Tahiyah ini ratunya minta kepada kawan-kawannya, wahai kawan-kawan, ini kita mau kasih hadiah sama Sulaiman. Mau kasih hadiah apa ya? Nah, kata cuma jadi minta. Apa pendapat kalian? Apa? Mau kasih hadiah karena sudah selamat mereka ini tidak diinjak, tidak ada apa. Akhirnya bilang-bilang dia, apa? Semut mau ngasih hadiah apa? Masa mau ngasih hadiah TV? Mau ngasih Sulaiman? Bawahnya nggak bisa kan dia. Akhirnya ada di antara mereka ada sebutir biji-bijian. Ada di antara mereka. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau gitu kasih ini aja lah sebagai hadiah kepada Sulaiman. Oke, baiklah. Dia sudah pincang jalannya, dia bawa biji tersebut dengan mulutnya bawa sambil. Tapi di sana dalam perjalanan tersebut jalanlah dari wadinya tersebut sampai ke Nabi Sulaiman. Tapi kan dia kecil, bagaimana mau sampai jauh lah? Enggak, akhirnya Allah mengirim angin. Nah, sambil pegang mata, angin terus sampai di depan Nabi Sulaiman. Semua tentara, semua apa di sini sudah kelewatin lah oleh siapa? Oleh si semut ini. Sampai sana. Akhirnya sana, ini kamu yang raja semutnya tadi. Iya katanya, ini kami kasih hadiah lah. Kami tidak bisa kasih hadiah apa-apa, hanya bisa kasih nabkah biji, ya kecil gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman baik diterima. Ya dikatakan sesudah itu maka disebutkan kepada siapa? Kepada dia. Kenapa Tuhan kamu menamakan ayah kamu Daud? Gitu kan? Kata siapa? Kata si ini. Kenapa nama ayah kamu Daud? Nabi Sulaiman nggak tahu. Memang dia tidak tahu kenapa ayahnya namanya Daud atau dinamai Daud. Karena Daud ini adalah dia dawa nafsahu katanya. Dia adalah yang mengobati dirinya dari sakit fuad hatinya. Dawa nafsahu fuadahu. Jadi dia mengobati
Gitu kan. Makanya disebut Daud. Dawa nafsahu. Dawa mengobati dirinya dari hati fuad. Jadi fuadnya diobati. Makanya bagus, orangnya lurus, Daud. Sekarang tahu nggak kenapa kamu dinamai Sulaiman? Tanya juga, kenapa dinamai Sulaiman? Nggak tahu. Kenapa saya dinamai Sulaiman tersebut? Akhirnya dikatakan Sulaiman karena engkau ini adalah apa dikatakan datang dengan kebaikan hati kamu dan kamu mendapatkan segala sesuatu dan akhirnya raha sadruka. Hati kamu menjadi senang. Maka apa yang kamu dapati? Maka Nabi Sulaiman minta izini, nasihati aku. Karena begitu kan dia datang dari jauh sampai kepada tempatnya tersebut. Jadi itu nasihatnya. Nah terakhir sebut tadi kenapa angin diserahkan kepada kamu. Karena memang semua jin itu jin yang ini mereka berkonspirasi mau menjatuhkan siapa Sulaiman tadi. Akhirnya ada kena. Istilahnya kalau sekarang ini maksud sekarang ini ada kontrol lah, ya kan? Apa disebutnya control room. Kita tahulah dengan sana, dengan sini. Kalau kita lihat di sini bahasa sekarang ini pakai screen semuanya. Di mana CCTV ya, CCTV di sini. Ini kedengaran. Siapa yang mau bikin? Mau sana buat terus. Nabi Sulaiman hantar tentara. Nabi Sulaiman ke sana hantar tentara. Seperti diketahui. Disitulah Nabi Sulaiman. Begitu hebatnya. Makanya tersenyum dan tertawa min qauliha dari apa yang dikatakan oleh Tahiyah tadi. Ketika itu dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, maka Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, anugerahkan, bagikanlah kepadaku cara an ashkura, untuk mensyukuri nikmatmu, nikmatakallati an'amta alayya, nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, yaitu Nabi Daud alaihi salam dan ibundanya walidayya. Karena siapa ibundanya? Ibunda Nabi Sulaiman ini siapa? Anak Tolut. Anak Raja Tolut. Karena Raja Tolut ini ia diutus oleh Allah untuk memimpin orang-orang Bani Israel. Karena Bani Israel ketika itu hidup dalam kocar-kacir. Sudah tidak punya negara, sudah tidak punya negeri, sudah tidak punya kekuasaan. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi, Ib'as lana malikan nuqatil. Minta kepada Allah, utuslah kepada kami seorang raja. Dengan raja tersebut kita akan perangi musuh-musuh kita. Kutiba alaihimul qitalu alla tuqatilu. Betul nih kamu wahai Bani Israel. Betul kamu mau perang. Nanti jangan-jangan ketika diwajibkan kepada kamu perang, nanti kamu tidak mau lagi seperti biasanya. Enggak, kata mereka, mau sekarang. Akhirnya Allah meminta dan diutuslah Tolut. Tapi Tolut, Bani Israel tidak mau menerima Tolut. Mereka tidak mau terima Tolut. Padahal Tolut sudah, mereka minta Daniel nabinya kasih tahu ini dari Allah nih, Tolut telah memilih. Mereka anna yakunu lahul mulku alaina walam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana dia akan menjadi raja untuk kami sedangkan dia tidak punya harta dan dia punya kedudukan? Karena kerjanya apa? Tukang sepatu tentara. Siapa Tolut ini? Kerjanya itu tukang ngurusin sepatu tentara. Disemirkah, dijahitkah, kerjanya itu. Tapi dia sekarang jadi raja. Mereka enggak mau. Nah, nanti ini dikawin sama punya putri, dinikahkan sama Nabi Daud. Nanti anaknya Sulaiman. Anaknya jadi dia keturunan Sulaiman. Maka dikatakan sini, nikmat yang telah engkau berikan kepada aku dan kedua orang tuaku. Wa ala walidayya. Wa an a'malah solihan, juga anugerahkan kepada aku supaya aku bisa beramal soleh. Dengan amal soleh tersebut engkau meridhoinya, tardohu. Kita memang minta untuk beramal soleh.
Ini doa ini memang bagus dibaca, khususnya yang sudah 40 tahun. Nah, yang sudah 40 tahun bagus dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dan juga jadikanlah zuriatku orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang soleh, dan juga masukkanlah aku. Wa adkhilni bi rahmatika. Ayat yang lain keturunanku. Yang ini masukkan aku dengan rahmatmu. Bukan dengan amalku, tetapi dengan rahmatmu. Karena semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Bukan menjadi hamba yang soleh, tidak termasuk hamba yang soleh. Itu adab, sopan santun gitu. Jadi masukkan ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Jadi termasuk, bukan dia sendiri yang orang soleh, tetapi orang-orang lain juga soleh. Itu cerita, makanya Nabi Sulaiman senyum di sini dan juga tertawa, senyum dan tertawa. Pas lagi mau habis. Nggak ada pertanyaan ke hari ini juga. Allah nanti. Tadi mau disambung lagi ceritanya, kan masih banyak tuh Nabi Sulaiman sama semut aja. Masih ada ceritanya. Kalau mau disambung nanti, wah susah juga, sudah habis waktunya. Mudah-mudahan dapat manfaat. Wallahu a'lam. Amin.